Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat Legacy Voice dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, berbahagia bersama keluarga Anda tercinta. Semoga juga rezeki Anda juga semakin berkah ya, banyak dan berkah. Karena hari ini kita akan bicara tentang orang-orang kaya. Salam demokrasi juga beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau ada statement, pernyataan, ataupun apa ya, pembicaraan hangat yang ya kira-kira agak crazy kita bahas di dalam podcast kita ini. Beberapa waktu yang lalu kita heboh tentang tapera. Wah, itu agak crazy juga kan idenya. Kemudian pinjaman judi online. Yang terpapar judi online pun bisa mendapat bantuan sosial bansos. Nah, ini agak-agak idenya gimana gitu kan teman-teman yang penyelenggara kebijakan ini. Kemudian baru-baru kita juga mendengar tentang family office. Sudah pada tahu belum family office ini? Nah, kita akan bicara tentang ilmunya, sharingnya saja. Kita tidak akan membicara tentang kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Itu biarlah pemerintah yang berkuasa punya urusan. Tapi memang niatan channel Legacy Voice, Legacy Voice ini saya dedikasikan untuk sharing-sharing ilmu sebagai ya ilmu yang bermanfaat lah, amal jariah seperti itu. Untuk itu jangan kemana-mana, saksikan terus. Kita akan bicara tentang family office. Kita akan ngobrol tentang orang-orang kaya dunia. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu Mr. Luhut, menteri kita yang banyak sekali urusannya itu, menyampaikan bahwa Indonesia sudah saatnya lah membentuk yang namanya family office. Ya, di berita-berita seperti itu. Dan yang menariknya lagi idenya adalah bahwa family office itu akan menampung kekayaan orang-orang di dunia ini yang bisa menitipkan uangnya di family office yang akan dibentuk atau dibuat di Indonesia. Tapi uangnya jangan kena pajak. Nah, yang menariknya jangan kena pajaknya itu. Belum apa-apa sudah main fasilitas jangan kena pajaknya. Tapi kita tidak akan bahas itu. Itu urusan negara lah, urusan para penguasa. Tapi kita ambil saja ilmunya. Ilmunya tentang apa sih family office itu? Mungkin banyak juga di antara kita, di antara teman-teman yang baru mendengar atau belum familiar tentang family office itu sendiri. Sebetulnya ini bukan barang baru, barang lama, dan di berbagai negara pun sudah berkembang. Di berita juga disebutkan juga bahwa Singapura itu tempat orang-orang kaya di dunia ini menitipkan uangnya di Singapura. Sehingga kita sering mendengar uang orang-orang kaya itu aman tuh parkir di Singapura, nggak diotak-atik. Kemudian ada juga berita yang mengatakan bahwa orang-orang kaya Cina itu menarik uangnya, tidak meletakkan uangnya di manajemen family office yang ada di Singapura, tapi akan lari ke Hong Kong, kan seperti itu. Nah, mungkin ini yang akan dilirik oleh pemerintah negara kita, bagaimana supaya orang-orang kaya dunia itu yang tajir melintir, yang istilah zaman kita dulu adalah
orang kaya 7 turunan, wah ke-7 keturunan harta itu nggak akan habis-habis seperti itu, karena dikelola dengan baik. Banyak juga orang-orang di lingkungan kita, di kampung, di kota kita, yang dulunya orangnya kaya raya. Orang tuanya atau neneknya kaya raya, tetapi biasanya 3 generasi. Begitu 3 generasi ya kakeknya turun ke bapaknya, begitu turun ke anaknya, 3 generasi ketiga sudah banyak yang kacau lah ya, banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan ada yang menderita di akhirnya. Nah, ini mungkin yang tidak diinginkan oleh para orang-orang tajir itu, orang-orang kaya yang uangnya ratusan juta dolar atau triliunan itu, bagaimana untuk memaintain itu. Maka itulah yang diperlukan, yaitu family office. Jadi family office itu adalah sebuah perusahaan atau organisasi yang memang sengaja dibuat, diciptakan oleh orang-orang kaya itu untuk mengelola kekayaan mereka dan urusan keuangan mereka. Kan seperti itu. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya tentu saja untuk mengelola investasi mereka, bagaimana mengatur perencanaan pajaknya, bagaimana cara mereka mengelola asetnya, bagaimana mereka membuat perencanaan warisannya, serta berbagai layanan lainnya yang bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan keluarga tersebut. Bahkan family office juga ini mengedukasi tentang manajemen keuangan dan filantropi kehidupan dari si keluarga-keluarga kaya ini, supaya nanti ya generasi-generasi penerus mereka tetap bisa mempertahankan kejayaan ataupun kerajaan dari bisnis mereka sendiri. Jadi memang family office ini dibuat memang berdasarkan kebutuhan dari orang-orang yang sangat kaya itu, seperti itu. Ya, dengan kesibukan mereka, dengan banyaknya bisnis mereka, sehingga mereka perlu fokus. Ada satu institusi, organisasi yang memang fokus mengelola kekayaan mereka. Ya, kalau di film-film itu sering kita lihat sebagai financial plan advisor-nya lah, penasehat keuangan dari suatu perusahaan. Nah, ini memang dikelola secara profesional. Jadi family office itu seperti itu. Nah, family office itu sendiri terbagi dua. Terbagi dua itu ada yang single family office (SFO) yang melayani satu keluarga saja. Jadi fokusnya perusahaan ini memang dibentuk oleh orang kaya ini untuk mengelola kekayaan mereka sendiri. Jadi satu nama saja. Misalnya si Badu. Nah, kekayaan si Badu ini yang khusus dikelola oleh family office ini. Apa saja yang dikelola? Ya semuanya, pengelolaan bisnisnya, terus misalnya investasinya, propertinya, termasuk yang tadi warisan-warisan itu mereka yang membentuk. Nah, yang kedua bentuk dari family office itu adalah multi family office. Nah, multi family office ini satu perusahaan, satu kantor, dia melayani beberapa keluarga sekaligus. Bisa 4, bisa 5 keluarga yang bergabung di bawah manajemen family office ini. Ya, kalau dicari-cari referensinya, berapa sih minimal kekayaan yang harus dikelola oleh single family office itu ya. Referensi yang saya dapatkan ya minimal 100 juta US dollar, seperti itu. Kalau yang multi family office, karena dia gabungan ya bisa 50, ada yang bisa 20, 30, gabungan seperti itu. Digabung, dikelola di bawah satu manajemen. Nah, sekarang kita akan melihat nama perusahaan family office yang
terkenal di dunia, dan siapa saja yang mereka kelola. Yang pertama sebagai referensi untuk pengetahuan kita saja sama-sama supaya kita tidak terkesan sangat asing, ini pemerintah apalagi nih family office ya kan? Ini apalagi? Karena sejatinya orang-orang kaya di Indonesia pun yang menitipkan asetnya juga di family office seperti itu kan. Tapi memang tidak di Indonesia. Maka dulu sering kita dengar kalau orang-orang kaya kita itu nyimpen uangnya di mana? Ya nyimpen uangnya di Singapura, nyimpen uangnya di mana? Nyimpen uangnya di Hong Kong kan. Seperti itu. Yang pertama adalah GlenMaid. GlenMaid adalah multi-family office yang menawarkan layanan manajemen investasi dan perencanaan kekayaan untuk individu kaya, keluarga, ataupun lembaga. Nah, itu salah satu namanya adalah GlenMaid. Yang kedua adalah Bessemer Trust. Ini didirikan oleh keluarga kaya Phipps. Kemudian ada juga Wilmington Trust yang menyediakan layanan manajemen kekayaan dan fiduciary. Dan Wilmington Trust ini yang multi, yang bukan single, yang multi. Jadi perusahaan yang mengelola aset-aset banyak orang kaya. Yang paling lama adalah Rockefeller. Rockefeller ini juga family office yang awalnya memang didirikan untuk mengelola kekayaan, aset-aset, investasi dan segala macam yang berhubungan dengan keluarga Rockefeller di Amerika Serikat. Walaupun sekarang Rockefeller juga bukan menjadi single family office, tetapi sudah berkembang menjadi multi family office yang melayani banyak keluarga kaya seperti itu. Nah, kalau kita di dunia investasi bukan termasuk orang kaya, misalnya kita institusi, misalnya perbankan, dana pensiun, kita kan menggunakan yang namanya manajemen investasi. Jadi dana kita titipkan, dikelola oleh manajer investasi untuk lebih diberdayakan pengelolaannya, diinvestasikan mau di reksadana, mau di obligasi atau di saham, seperti itu. Nah, manajer investasi yang mengelolanya. Nah, kalau family office ini khusus untuk orang-orang yang sangat-sangat tajir, yang sangat-sangat kaya seperti itu. Saya dibutuhkan family office. Nah, sekarang bagaimana isu tentang pajak? Apakah family office ini bebas pajak seperti yang diinginkan oleh Pak Luhut itu? Nah, ternyata memang sebetulnya pengelolaan family office ini tidak dibebaskan dari pajak secara umum, ya. Namun kekayaan dan pendapatan yang dikelola oleh family office ini tetap saja tunduk pada peraturan pajak yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Misalnya di Singapura, ya peraturan pajak di Singapura seperti apa, di Hong Kong ya seperti apa, kalau di Amerika ya seperti apa. Pemberlakuannya tergantung di masing-masing negara tersebut. Nah, pastilah orang-orang kaya itu akan mencari tempat operationnya itu adalah yang menguntungkan, yang sangat menguntungkan mereka tentu saja. Nah, kalau nanti negara Indonesia membuka kesempatan mendirikan family office untuk menampung kekayaan orang-orang di dunia itu dengan insentif tidak kena pajak, ya ini kan peluang bagi orang-orang kaya itu akan masuk dia ke Indonesia uangnya kan, karena tidak kena pajak gitu, atau ada insentif-insentif pajak tertentu lah seperti itu. Karena mereka ini kan family office sangat ahli orang-orangnya untuk mengatur strategi perencanaan pajak. Canggih lah mereka ini ilmunya untuk bagaimana cara mengurangi wajib pajak secara legal seperti apa.
ya kita mafhum lah kan, orang-orang kaya itu pasti menggunakan jasa-jasa para konsultan ahli pajak. Bagaimana caranya membayar pajak itu ya tidak sesuai dengan aturannya, atau bagaimana bisa lebih meringankan pembayaran pajaknya. Nah, lantas untuk mensiasatin pajak itu bagaimana sih strateginya? Strategi dari manajemen office itu. Nah, ada beberapa strategi yang dikembangkan oleh manajemen office itu. Yang pertama adalah struktur perusahaannya. Nah, struktur perusahaannya dia kan pasti nanti uangnya dikelola di dalam bentuk bisnis-bisnis, menjalankan operasionalnya seperti apa, bentuk perusahaannya itu seperti apa. Yang jelas tujuannya bentuk perusahaan ataupun bisnis yang akan dijalankan ini mana yang peluang pajaknya lebih kecil atau menguntungkan bagi mereka. Nah, kemudian juga perencanaan tentang warisan. Nah, dari awal mereka juga sudah membuat skenario tentang waris yang akan diberikan kepada generasi-generasi penerus si pemilik kekayaan ini. Tujuannya apa ya? Tentu saja tujuannya lagi-lagi adalah bagaimana supaya pembagian waris ini dapat meminimalkan pajak, ya, atau pajak warisan atau pajak hadiah dan lain-lain. Kemudian ada juga memilih lokasi yurisdiksi. Nah, ini yang mereka akan mendiversifikasi aset dan operasi di berbagai yurisdiksi yang mungkin menawarkan keuntungan pajak. Nah, itulah yang akan diberikan Indonesia. Nah, kalau nanti di Indonesia tuh pajaknya kecil, tuh pajaknya nggak ada, taruh duit di sana. Nah, kita kan udah sering tuh mendengar kalau investor-investor asing masuk ke Indonesia kan kena insentif pajak seperti itu. Nah, jadi memang secara teorinya ya yang disebut beliau itu ya ini seperti itu. Negara-negara dengan tarif pajak yang rendah atau bebas pajak atau jenis pendapatan tertentu maka akan diminati oleh orang-orang kaya ini menempatkan manajemen office atau menempatkan uangnya di manajemen office di negara itu. Nah, kalau di Indonesia kemarin kan idenya di Bali akan didirikan manajemen office itu. Kemudian kita sering dengar bahwa orang-orang kaya itu dia punya lembaga sosial. Jadi charitable giving. Jadi menggunakan donasi amal atau yayasan sosial untuk ya lagi-lagi untuk mengurangi pajak amal tadi seperti itu. Jadi tujuannya pun memang mereka bagaimana caranya pajak ini ya tidak sebesar yang seharusnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Tapi legal, tapi benar. Ada aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan supaya pajaknya bisa direduksi. Apalagi ditawarin benar, tempat kami di Indonesia, uang Anda tidak akan kena pajak. Kan seperti itu. Nah, sekarang keuntungan buat negara apa sih sebetulnya? Kalau kita punya family office. Kan di Indonesia belum ada nih. Maka idenya pemerintah mau mengadakan itu. Ya kita tahu lah pemerintah butuh uang, butuh dana untuk pembangunan ini. Sehingga bagaimana menarik investor ke IKN yang katanya belum masuk, menarik dana lain lagi, dana masyarakat pun dihimpun dengan sedemikian rupa. Nah, maka kalau diadakan family office ini bagi negara yang mengelolanya tentu saja mempunyai dampak sosial dan ekonomi, karena dapat dananya kan bisa dikelola sedemikian rupa, dikembangkan kan seperti itu dengan bisa digunakanlah di berbagai sektor ekonomi, membangun real estate, membangun perusahaan-perusahaan startup, perusahaan lokal, dan mendorong pertumbuhan yang lapangan kerja lah dengan lebih banyak. Kemudian juga peningkatan kualitas SDM-nya, karena negara yang akan
eh, menerapkan atau akan mendirikan perusahaan family office ini ya nggak kaleng-kaleng orangnya. Kualitasnya ya pasti kualitas yang sangat-sangat baik seperti itu. Karena mengelola orang-orang uang orang tajir itu kan. Nah tapi nggak tahu di Indonesia nih, orang takut nggak ya? Karena sebentar-sebentar nanti dikorupsi, takut juga kan menghantui para investor itu ya. Nah maka memang kualitas SDM. Nah, yang ketiga sebetulnya bagi negara itu pendapatan pajak. Meskipun ya itu tadi kalau negara pun misalnya membebaskan pajak atas dananya, tapi kalau sudah nanti dananya itu dikelola menjadi bisnis baru dikenakan pajak, dananya dikelola dalam bentuk usaha-usaha lain, nah usahanya itu baru kena pajak. Nah, itulah dari keuntungan negaranya. Ya, seperti itu. Ya walaupun ya kita bilang tadi bahwa yang namanya manajemen family office ini orang yang sangat-sangat ahli dalam menggunakan strategi perencanaan pajak. Ya, mereka akan selalu mencari celah bagaimana caranya membayar pajak dengan seminimal mungkin. Nah, siapa saja kira-kira orang-orang terkaya di dunia yang mengelola uangnya di dalam apa ya tadi kita sebut family. Nah, sekarang kita melihat beberapa orang-orang yang sangat kaya di dunia ini yang mengelola asetnya, mengelola kekayaannya di dalam family office tadi. Ya sebut saja beberapa nama di dunia ya. Misalkan Bill Gates. Nah, Bill Gates ini dia membentuk Cascade Investment. Jadi ini adalah perusahaan yang menjalankan atau mengelola kekayaan dari Mr. Bill Gates. Kemudian ada Jeff Bezos. Jeff Bezos ini kita tahu adalah pendiri Amazon. Nah, Jeff Bezos ini mendirikan perusahaan family office dengan nama Bezos Expedition. Kemudian George Soros yang ya kita terkenal lah pernah membuat heboh Indonesia. Beliau mendirikan Soros Fund Management, jadi family office yang mengolah kekayaan pribadi George Soros. Kemudian ada Michael Dell, begitu juga dengan kita sebut tadi Rockefeller. Rockefeller juga kan membentuk manajemen sendiri untuk mengelola kekayaan mereka. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya sharing pada kesempatan sekali ini, sekelumit sedikit cerita untuk ya wawasan kita saja lah, family office itu apa. Tapi jika saya tidak menyebutkan ya orang-orang terkaya di Indonesia mengelola uangnya di mana, ya, kita nggak usah ngomong itu karena dicari-cari juga mereka taruhnya di mana ya, seperti ini. Demikian teman-teman sekalian, sampai Legacy Point yang bisa saya sampaikan untuk sekedar sharing pengetahuan, wawasan bagi kita tentang family office itu. Semoga rezeki kita akan terus bertambah, rezeki kita akan terus barokah, walaupun kita tidak setajir melintir orang-orang kaya itu dan kita belum butuh tentang family office itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.